Nggih. Masalah kan kebangkitan spiritual iki nggak iso dipenggah ngono lho, nggak iso ditahan. Nggih, Mas. Siapapun nggak akan mampu. Sip. Termasuk wong spiritual itu kan mendunia iki sebenarnya udah bangkit, udah lama. Jadi kehancuran alam kan bencana-bencana itu kan karena kesalahan manusia sing ora sadar itu. Nggih. Betul. Aku sih cuman menceritakan ya kalau di Pulau Jawa itu akan terjadi gambarannya itu ya perang saudara itu. Ngertine aku ya secara kegoiban itu kayak ngono akan terjadi. Jadi menurut Mbah Lang perang ini pasti terjadi ya? Ya aku duluin kersa ya. Iya, tidak mendahului tetapi tahun 2022 itu bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Ini maksudnya sampai luwe jos menunggu iso tadi. Ini gini Mbah Lang. Saya itu sekitar 2 minggu yang lalu, saya itu ada rencana tanggal 7 sehari ini ya, mau berangkat ke Jawa. Ya, mau berangkat ke Jawa. Tapi kok tiba-tiba kemarin itu sampai pagi ini badan saya sakit ya, artinya belum siap, tidak fit ya. Ini badan rasanya harus cari tukang pijet fit. Terus kemudian tadi saya meditasi sebentar. Kok bahasanya katanya begini. Ini saya konfirmasi ya, mohon nasihat dari Mbah Lang. Jadi begini. Kalau mau kunjungan spiritual, sementara jangan ke Pulau Jawa dulu. Yang di Bali saja dulu. Saya kan posisi di Bali. Jangan dulu menginjak Pulau Jawa sampai nanti mendapat mendapat tuntunan berikutnya. Nah, ini kalau menurut Mbah Lang gimana nih? Saya sudah mau berangkat ini, harusnya sudah berangkat. Pulau Jawa ki iso kan sampai kan nang Bali kan. Nggih. Ya nang Bali wae aja nang Jawa sih. Sebenarnya wong nang Jawa juga iku harus menyingkir ngono lho, ngerti enggak? Menyingkir. Perkampungan ya. Karena ngeri 2025 iki 2026, 2025 iki paling ngeri. Sebenarnya ngeri niku wis kawet 2022. Tanggal perang Goib itu wis dimulai tanggal 21 bulan 11 tahun 2022. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ini ada video call ya, kita angkat dulu atas nama Lang. Saya rekam ini nggih, dari siapa ini? Enggak usah biasa wae gini Pak, ngobrol biasa wae Mas. Iya, gimana? Silakan. Ya ngobrol sharing wae ora usah direkam lah biasa ae. Ya, sharing apa yang mau di-sharingkan? Videone sampean nang YouTube gitu kan. Ya. Yo seneng ae ngono lho, maksudnya ngobrol. Dari mana ini, Mas? Nganggur ora bisa direkam ya. Dari mana, Mas? Dari mana? Ntar. Kok video call kok rokokan? Saya tak ngikut rokokan dulu sebentar. Buan ojo lep biasa wae dhewe. Niate aku ya seduluran ben orang. Oh, siap. Aku kan dari mana ini? Dari mana? Posisi di mana? Dari siapa? Nah aku nganu Mas. Yo ecak-ecak yo misteri lah ora usah diobrolno. Wong ngendine ben rahasia wae lah. Yang penting kan niate seduluran ngono ae lho. Tapi engko wektune insyaallah kan nek wayahe ketemu jadi di Jawa, posisi di Jawa ya. Di suatu tempat gitu ya. Ya iyalah nek bahasane kan ngerti dhewe ya. Siap. Mas siapa saya manggilnya? Mas siapa nih? Yo, coba wae nganu lah. Mbah aja Mbah ya. Lang we. Mbah Lang, ya wis. Enggak kan sering nonton kan podo ribut kan. Habib baru ulama-ulama ngono sampai kan sering kaya ngompen ya pas maksudnya. Nah, aku sih ya setuju nek
Habib jualan nasab, nek ulama kebanyakan jualan ayat podo-podo. Oh iya. Habib jualan pripun gimana? Mbah Lang gimana? Habib jualan. Nek Habib itu kan jualan nasab, nek ulama jualan ayat. Oh nggih. Nek sampai terjadi perang saudara ya iku wis adalah podo wae piye ya? Nggih. Jeru ya bahasane ya. Nggih. Podo wae Buto. Perang saudara langsung dikabarke nang akhir zaman kan sebenarnya kuwi. Nggih. Buto melawan Buto versus Buto. Iya, asline podo-podo golek cuan ngono lho. Oh, nggih. Asline akal muasal. Sip, wah iki keren iki sakjane lek oleh tak rekam lebokno YouTube apik iki. Engko nek gelem ngobrol karo aku terus kan aku iso bantu ngewangi wawasan. Siap. Tulung ojo nganu. Suarane tok ya? Oh, maksudnya suara tok ya? Pembantu wae ya. Kalau suara tok, suara aja masuk YouTube enggak apa-apa. Maksudnya sampean tuh maksudnya ini aku kan ngobrol karo sampean. Yo. Lah sampean ya kan nek cara sampean kan ibaratnya ngaji lah, mulang lah atau berdakwah itu kan. Tapi kan kalau kayak sampean kan enggak dibayar lewat jalur ngono ya. Keikhlasan hati ya. Baru dibayar Mas aku Mas. Iya, tapi kan sampai kan dibayari kan tujuannya sampai nanti kan lewat ke jalur YouTube kan mau kan? Ke YouTube iku. Sing bayar aku iku Gusti Allah. Wah. Ya iya, iya. Maksudnya aku kayak ngono enggak eneng niat hati kan Geng. Mas saya kan kebangkitan spiritual iki enggak iso dipenggah ngono lho, enggak iso ditahan. Nggih, siapapun enggak akan mampu. Sip. Termasuk wong spiritual itu kan mendunia iki sebenarnya udah bangkit, udah lama. Jadi kehancuran alam kan bencana-bencana itu kan karena kesalahan manusia sing ora sadar itu. Nggih. Betul. Iku padha wae jenenge tantangan penduduk bumi, nantang penduduk langit. Iku sing disebutku lawon Sabtu ngesti aji. Coba diulangi Mas, apa iki? Lawon Sabtu ngesti aji. Lawon Sabtu ngesti aji. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bagaimana itu? Iku padha wis pengancing ngono wis pengancing ki maksudnya wis suratan takdir sing bakal terjadi. Oh. Iku maine nggo ilmu kalami. Kalamullah. Nggih. Iku lawon iku iso diartikan lawan. Tapi lawon iku iso diartikan wolu. Iso diartikan ki kain kafan, iso diartikan kain putih itu atau katakan pakaian malaikat. Lawon. Nek Sabtu ku sapitu, nek ngesti itu enikudan atau nur atau cahaya, nek gesti itu gusti. Oh nggih. Nek ya kan ngesti aji itu kun fayakun ngono lho. Jadi nantang penduduk langit jadine teko langit aras ngono ya. Nggih. Mengisor kuwi iku turun. Tapi si penduduk bumi wis nginfose penduduk bumi yang di dalam bumi Mas. Bukan ini. Jadi dulu sejarah itu kan gini Mas. Misalnya eneng pengkhianatan manusia yang harusnya mati takdir tapi mati terbunuh ngono kan enek kan oke kan ya. Iya. Iku kan wong Islam kan jarang ngerti reinkarnasi kan. Aku aslinya keturunan kok Islam ngono lho. Nggih. Jadi sebenarnya ini masih ada sebenarnya. Iya, di Al-Qur'an kan ada tidak disebutkan reinkarnasi tapi ayatnya jelas artinya reinkarnasi. Manitis. Nggih. Misale maaf ya kok saudarane sampean ngono kan. Iku iso sampean sing nulung ngono lho. Mangkane eneng sing jenenge donga ngirim donga ngono kan. Tapi kan ngirim donga kan enek dewi-dewi carane kan keyakinan kan. Nggih. Misale nek Islam kan carane yasinan, carane dewi-dewi. Sebenarnya kan sing rusak Islam itu sebenarnya ya wong Islam iku dhewe sakjane sesungguhnya. Karena Nabi Muhammad itu mbiyen ki jualan kain bukan jualan ayat dan enggak pernah Nabi Muhammad ngajari jualan ayat enggak pernah. Iya. Intinya cuan. Nggih. Iya. Pengen kemuliaan nang dunia, nang akhirat juga pengen. Jadi ngono gambarane lah ya kan. Nggih. Sip. Jadi dia nek ngomong Allah Akbar ki cuma tenggorokan.
Iya iya iya. Jadi jeru nek dipahami ngono. Jadi nek aku sih cuman menceritakan ya kalau di Pulau Jawa itu akan terjadi gambarannya itu ya perang saudara itu ngertine aku ya secara kegoiban itu kayak ngono akan terjadi. Jadi menurut Mbah Lang perang ini pasti terjadi ya? Ya aku duluin kersa ya. Iya, tidak mendahului tetapi tahun 2022 itu bumi Pulau Jawa itu ngadu lah. Maksudnya menyampaikan ke saya buminya itu ngomong bahwa haus darah. Ya, itu menyampaikan itu. Goib tapi jalurnya goib ya. Nggih, paham. Kula paham. Ojo terus salah paham. Nggih. Kan nenek wong ngomong kan sabdo palon. Nggih, Sabdo palon alam. itu kan itu nek diomongno kan engko eneng sing ngomong Ismoyo Semar padahal sabdo itu kata-kata. Iya. Sabdo itu sabda. Iya. Nah, sabdo palon itu pelan tapi pasti akan terjadi dan itu udah mau tali pengancing dulu, Mas. Maksud nggak? Tali Sabdo pengancing. palon itu pengucapan. Jadi sepataan dulu, Mas. Iya, sepataan itu. Iku wis ungkapan teko kalam. Jadi Nurullah, Nur Kasam, jadi Nurullah memecahkan diri, Nur Kasam, Nur Kalam, Nur Jamal, Nur Jalal, Nur Baya Putih, baru Nur Muhammad. Nur Muhammad ikulah Nur Ahmad, Nur Muhammad iku ditancepke nang embun-embunane Bapak Adam iku sing jenenge malaikat rahmat senancepno gambarane kaya ngono. Nggih. Nah, manusia itu mempunyai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Ahmad, Nur Muhammad itu. Ya. Yang dibilang Muhammad itu sebenarnya ya engkau sejadine insan kamil itu. Nggih. Nah, kalau ngomong Rasulullah itu belum pasti, belum tentu ngomongin Nabi Muhammad. Ngono lho, Mas. Sejatinya. Jadi sama baik ulama-ulama Habib istilah Nur Muhammad itu kemudian diplesetkan atau dijual menjadi nabi yang dari Arab begitu nggih? Ya sebenarnya karena ilmu pengetahuan ini syariat itu belum mencapai ke tingkat itu karena syariat itu ilmu dasar ngono lho. Nggih, enggak nyandak ya, enggak nyampe mereka ya. Akhirnya salah tafsir ya. Nyampe. Salah paham. Maksudnya Nur Muhammad. Jadi yang namanya Rasulullah tuh jadi nabi-nabi kabeh yang ben Rasulullah. Tapi Rasulullah itu sesungguhnya itu adalah Nurullah. Dalam diri setiap orang. Pada Allah itu sendiri. Ya ada di hati kita yang meyakini. Kalau bendera tauhid itu tulisannya cuma la ilaha illallah. Enggak ada Muhammad Rasulullah. Nah, Muhammad Rasulullah itu ada di hatinya setiap manusia yang meyakini itu. Iya, jadi Muhammad Rasulullah itu sebenarnya ada di dalam diri setiap manusia. Guru sejati. Sip. Itu aslinya. Matur sembah nuwun mantep iki. Karena saya tahu, karena saya melihat itu langsung itu bendera la ilaha illallah itu nengarepe aku. Nggih. Itu. Tapi cilik ya sami ini ya. Iya. Mantap. Makanya nang kan perdebatan. Makanya aku harus jadi peran pembantu aja, tapi peran pembantu itu iya, enggak apa-apa Mas. Pokoknya sampean juga tetep karo di Joko apa? Emosi kuwi lho maksudnya. Maksudnya sampean luwih jos ngono kok iso dadi. Ini gini, Mbah Lang. Saya itu sekitar 2 minggu yang lalu saya itu ada rencana tanggal 7 hari ini ya, mau berangkat ke Jawa. Ya, mau berangkat ke Jawa. Tapi kok tiba-tiba kemarin itu sampai pagi ini badan saya sakit ya, artinya belum siap, tidak fit ya. Ini badan rasanya harus cari tukang pijet fit. Terus kemudian tadi saya meditasi sebentar. Kok bahasanya katanya begini. Ini saya konfirmasi ya, mohon nasihat dari Mbah Lang. Jadi begini. Kalau mau kunjungan spiritual, sementara jangan ke Pulau Jawa dulu. Yang di Bali saja dulu. Saya kan posisi di Bali. Jangan dulu menginjak Pulau Jawa sampai nanti mendapat mendapat tuntunan berikutnya. Nah, ini kalau menurut Mbah Lang gimana ini? Saya sudah mau berangkat ini, harusnya sudah berangkat. Nek Pulau Jawa ki nek iso kan sampai kan nang Bali kan. Nggih. Ya nang Bali wae aja nang Jawa sih. Sebenarnya wong nang Jawa juga
iku harus menyingkir lho, ngerti nggak? Menyingkir Nggih. perkampungan ya. Karena ngeri 2025 iki 2026 berarti 2025 iki paling ngeri. Sebenarnya ngeri niku wis kawet 2022. Tanggal perang Goib iku wis dimulai tanggal 21 bulan 11 tahun 2022. Ya iku tentang tantangan penduduk bumi itu ada yang sangkut pautnya karo Dabalatul Ar ya nang bumi. Iki cuma cerita ya, tapi nggak boleh diklaim ibaratnya kalau sampean itu langsung ngomong kayak aku bener. Iya, aku nggih. nggak pernah mengklaim. Jadi iki cuma penyampaian saya aja. Nggih. Nah, Dabalatul Ar itu sebenarnya itu penggabungan dari ruh-ruh ya. Itu ya kalau mau tahu itu. Nah, setelah info ini mungkin diwehi teko gempa pertama Cianjur ya. Itu orang nggak sadar. Jadi ya tentara langit itu turun lah. Iku pemimpin-pemimpin itu ya maaf ya. Itu malaikat zabannya itu udah turun itu. Termasuk malaikat-malaikat jundullah itu udah turun itu. Makanya ojo kaget nek sampean ngertiin yang angin opo wae misalnya ojo kaget. Makanya wong nang akhir zaman itu sing tersisa itu sing apik lah kaya wis disaring ngono lho. Nggih. Iku eneng-eneng dewi-dewi. Barang sapa sing pengen weruh nang akhir zaman iki mercusuar dunia iki, itu harus sadar. Nek enggak tetep disapu. Karena ngeri nek dijabarke ngono. Nggih. Iku kan eneng-eneng batasan-batasan nggak uli. Nggih. Jabarno. Iya, berarti Jadi berat. tak konfirmasi lagi nggih, Mbak Lang. Berarti saya untuk sementara tidak perlu ke Jawa dulu ya. Jangan ya. Kalau menurut saya jangan 2025 ini waspada wae nang daerahnya masing-masing. Karena ini manusia yang diperjalankan itu semua itu menjaga daerahnya masing-masing. Sebenarnya tanpa disadari itu menetralisir wilayah masing-masing. Gitu. Sebenarnya itu bukan ngomong ribuan itu. Kalau sebenarnya itu banyak itu bisa diartikan itu jutaan. Bukan cuma di Indonesia tapi meliputi dunia. Iya, makanya ini gini Mbah Lang, ini aku merinding sampai ya. Jadi gini. Ini benar-benar kemarin tuh saya sudah siap berangkat hari ini, tadi pagi harusnya saya berangkat ke Jawa. Ya. Tetapi kok tiba-tiba badan rasanya nggak enak. Terus rasa ini juga ora tentrem ya. Kemudian saya tadi meditasi, kemudian saya mendapat rasa jangan ke Jawa dulu. Nah, tapi saya kan sudah kadung janji sama beberapa teman-teman di Jawa, di Banyuwangi, di Jember, kemudian di Lumajang, di Probolinggo, di Sidoarjo, di Surabaya juga, kemudian di Kediri. Nah, tetapi kemudian tiba-tiba panjenengan tiba-tiba ngebel sekarang. Nah, ini jadi saya yakin ini benar-benar suara Sabdo Palon, suara alam yang mau mengingatkan saya supaya betul-betul jangan berangkat hari ini. Nggih, jadi saya ucapkan matur sembah nuwun. Terima kasih banyak nggih, Mbak Lang. Lanjut. Yo podo-podo nek kaya aku kan cuma menyampaikan kan sebenarnya ini ya. Lah yo iso pas tapi Mbah, jenengan mungkin kita berdua sama-sama nggak sadar ya. Tapi kok iso pas gitu loh. Saya tadi kan Mbak. Tadi kan jenengan sempat ngebel saya. Bunyi itu saya lagi sibuk situ enggak tak angkat. Ya. Terus ngebel 2 kali enggak tak angkat kan. Ya. Terus ketiga kali ngebel lagi aku pikir kok Rosoni bilang kudu diangkat. Nah. Jadi wis bener, wis sip atau sembah nuwun. Lanjut. Tapi nek aku ya itu secara goib ya, tapi ya ngobrolnya kan goib nek aku ya. Tapi goib itu tidak terus kaya wong-wong ngomong kayak cerita nek goib itu kan bisa ndelok wujud ini enggak ya? Mainnya rasa ya. Nggih, paham. Ya. Nggih, bener. Orang spiritual itu tak kasih tahu bahasa keilmuan itu kan sendiri-sendiri ya. Ya. Nggih. Jadi kuasane Gusti Allah itu nguwai manusia kelebihan itu sendiri-sendiri. Nggih. Ya kan? Nggih. Nah, jadi ilmu itu nggak ada batasan. Betul. Jadi kalau orang menjabarkan kalau Al-Quran itu kan namanya kan kitab suci buat orang Islam. Iya. Ya kan? Iya. Ya benar. Kalau buat orang syariat benar. Ya. Iya. Tapi sebenarnya kitab Sendhomono kitab suci itu adalah kitab kodim.
Kita coding, ngerti lah, kita coding. Paham. Itu penyatuan antara pikiran dan hati yang bersih, sama-sama bersih, itu jadi menjadi satu kesatuan. Kalau Nurullah digabungkan dengan Nur Ilahi, itu akan menjadi itu pencerahan sejenis ko insan kamil, yaitu sing dipoco iku la ilaha illallah. Itu. Iya. Jadi Nurullah, Nur Ilahi itulah jadi iku Nur Muhammad tuh nantilah kesejatian manusia itulah Muhammad itu. Sip. Nah, iku la ilaha illallah. Dadi Nurullah, Nur Ilahi, Nur Muhammad iku lah sejatine la ilaha illallah itu. Asli nih. Di dalam diri kita masing-masing. Tiga mahkota. Iya, di dalam diri manusia itu. Di semua manusia itu yang meyakini. Alif itu, ilmu alif itu sedunia itu nggak akan ada yang bisa beresin walaupun 1000 kali kiamat. Itu nggak akan habis ilmu alif. Iya, karena ilmu ini, iya saya paham. Maksudnya begini, Mbak Lang. Jadi ilmu ini kan kita tadi Mbah Lang bilang setiap orang itu dihadirkan memiliki tugas masing-masing. Nah, ilmu tentang ini tadi diberikan hanya kepada jenengan, kan begitu maksudnya? Sehingga yang bisa ini kan yang penjabaran kok akhir zaman. Iya, yang bisa menjabarkan jenengan. Akhir zaman. Ya, paham. Makanya nek akeh wong ribut kan kono kan cerita Imam Mahdi satria pingit ngono. Ya kan? Sampe ngerti kan? Nggih, paham. Goleki sampai kiamat nek ora weruh ya ora weruh. Aku weruh ya weruh lah. Aku weruh. Sing asli ndi aku ngerti. Dadi ngene. Tak jabatno karo sampean ya, tapi iki rahasia ojo sampean arep nyeritokno ngono, kok sampean misalnya sampean ngerekam tapi ojo disebarke. Nah, sampean ku teko sing aku nyampekno, lah iku sampean ku baru dijabarno sampai sejabarno. Nggih. Nek jidate ombo ya. Iku ning sangkut paute karo Manik Maya. Jadi Manik Maya Ismaya Teja Mantri. Ya. Nek Manik Maya iku bocone kok Hono Coroko. Jadi Hono Coroko Doto Sawala padha jaya monggo bodongo. Nah iku abad 20, abad 21 monggo bodongo dipersilahkan. Sengar mati-mati silakan. Hono Coroko Doto Sawala padha jaya monggo bodongo ngoto bukumu nyaya Jodokala Wasatata para Janaka. Kaya ngono. Nah Manik Maya iku manuk bocone bilangan A iku bisa dibaca H. Jadi pa dibaca H, nek nun na iki nun. Itu nur bilangan A I E O U iku adalah sama, iku bisa berubah-ubah. Enek sangkut paute karo nang Al-Qur'an iku surat Al-Asr. Demi masa awal emas. Masya Allah, kan. Iki yang sangkut pautnya karo Al-Quran. Tapi penjabaran itu ulama bisa nggak akan bisa. Tugasnya saya yang menjabarkan sebenarnya. Bentar. Ini kalau Balang kan memberikan saya pemahaman ini. Kemudian kalau saya suruh menyampaikan kembali dengan bahasa saya, itu kayaknya kurang bisa. Gimana kalau seandainya ini saya rekam, kemudian nanti suaranya saya rubah. Ya kan kalau di video kan bisa diedit suara, kemudian nanti tak bagikan di channel YouTube, nggak apa-apa. Mohon izinnya. Karena barusan yang sampean sampaikan itu bagus banget, harus diketahui banyak orang. Cuman kalau saya suruh nyampaikan, Mas, ini lu Mas, nek sampean ora bakal bongkar nomere aku rahasia kabeh, ya. Aku iso menjabarkan ben wong ki iso damai, ben iso balik. Siap. Lawannya oke Mas. Iku udah cuman wong ya maaf ya. Seluruh agama sampai pemerintah sampai dunia itu pun bisa jadi musuh. Itu saya tahu rahasianya. Nggak apa-apa, saya siap. Tak jamin nomornya nggak saya bagikan. Kemudian tetap misterius lah. Jenengan menjadi Mbah Lang yang misterius di tanah Jawa. Ngeten mawon. Siap? Nah, aku wong Gunung Kaf. Nggih. Ya. Pernah krungu nggak Gunung Kaf? Gunung Keluk. Gunung Keluk apa Gunung Kawi? Gunung Kaf. Surat Al-Kahfi. Oh, Gunung Kaf. Pernah krungu nggak? Gunung Kaf di Jawa. Nggih. Siap. Nggih, lanjut pun. Silakan di Wedar, Mbak Lang.
aku muridnya Nabi Khidir men sampean meroh. Nggih. Siap. Nah, Nabi Khidir itu nek pengen merohku ya Dewa Indra iku. Nah, Dewa berarti Indra. pagi ini saya diberi Tapi nasihat sama muridnya Ah, ah. Dewa Indra. Nggih. Dewa Indra itulah Nabi Khidir sesungguhnya 1000 bayangan, setiap bayangannya bisa menjadi 1000 bayangan, 1.000.000 makom. Kalau Dewa Wisnu itulah Nabi Nuh. Makanya di akhir zaman itu akan dijabarkan, cuman belum waktunya karena menunggu perang saudara dulu sampai mungkin menjerit dulu Mas, maksud enggak? Nggih, paham. Harus Nah, chaos iya, dulu. sampai menjerit. Kudu chaos dulu baru harus- orang hah gitu lah. Baru orang iya. Iya, Nah, harus banyak kematian memang. Iya, Itu iya. udah Titi gimana wanci nih ya. Penjabaran itu harus korban tuh banyak memang. Nggih. Makanya kalau orang pengen selamat tuh berdoa. Sampai kan ngene loh. Iki kan ngomong masalah agama ya. Sebenarnya agama Islam itu buat orang semua manusia yang ada di bumi itu sebenarnya eneng sangkut pautnya kalau sejenenge ya Islam sebenarnya. Nggih, Islam sing Sebenarnya Islam itu hakiki. meliputi isi alam. ngono. Isi Islam alam. ini isi alam. Nggih, sip. Ini aku merinding. Islam. Aku merinding karena gini Mbah, ada beberapa hal, ini banyak hal yang baru aku dapat sekarang, tapi ada beberapa hal yang jenengan sampaikan itu persis seperti yang disampaikan Mbah Saeno, persis. Ya, Mas Saino. nggih, Mbah Saeno di Banyuwangi, tokoh Kapitayan. Ya tadi soal Hono Coroko, kemudian juga soal Aku nek kon sharing karo sapa Mbak Seno misalnya terus sapa si Mbah Bisri. sapa kayak Jati bangsane kayak Nggih. ya aku ora disiki ngono. Nyambung. Nek aku muni disiki kan kok jeru ya. Nggih, nyambung. Aku iso ngalahno keilmuane cuman aku mau. Nggih. Karena apa? Karena kan tugasnya dewi-dewi. Nggih, paham. Iya Paham. gitu. Benar. Tugasnya sendiri Jadi paham, kalau- aku paham. Sip. Tugasnya sendiri. Aku juga Ya, gitu. masih notatnya. Nggih. Sampai caranya. Iya, benar. Saya ini hanya corong, hanya penyampai warta pemberita. Nggih, lanjut Mbak Elang, lanjut. Sip.